Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada ibu dosen juga teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai program bimbingan konseling di SMA Alam Inspirasi. Baik, langsung saja di sini ada pendahuluan yaitu latar belakang. Program BK di SMA Alam Inspirasi ini disusun untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik secara optimal, dan proses ini mempertimbangkan kondisi kebutuhan sekolah dan juga pendekatan teoritis yang relevan. Tujuan dari penyusunan program BK ini adalah untuk memastikan peserta didik ataupun konseli dapat mengaktualisasikan potensi diri secara penuh melalui layanan BK yang terstruktur. Dan program ini disesuaikan dengan elemen-elemen seperti kebutuhan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Selanjutnya di sini ada dasar hukum pembuatan program BK Sekolah Alam Inspirasi. Ada beberapa dasar hukum yang kami ambil, tapi kami di sini hanya mencantumkan 3 saja. Yang pertama ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi menetapkan sistem pendidikan nasional menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, yaitu mengatur tentang guru dan dosen memberikan legitimasi tugas fungsional konselor itu dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang standar nasional pendidikan yang dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas layanan konseling sesuai dengan standar pendidikan nasional. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari SMA Alam Inspirasi. Visi dari sekolah ini yaitu menjadi sekolah inspiratif, berkarakter, dan peduli lingkungan untuk membentuk generasi berakhlak mulia, cerdas, kreatif, serta berdaya saing global, ya, sama hal dengan namanya Alam Inspirasi. Jadi sekolah ini itu lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, ya. Untuk apa? Untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia tentunya, cerdas, kreatif, serta berdaya saing global. Lalu di sini ada 4 misi dalam sekolah kami. Yang pertama ada menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik dan juga non akademiknya. Yang kedua itu menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam setiap kegiatan belajar. Yang ketiga itu membangun budaya sekolah yang berwawasan lingkungan melalui pembiasaan hidup hijau dan juga cinta alam. Dan yang terakhir itu ada mendorong kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Lalu, karena ini kita sedang membahas program BK, kami pun mempunyai visi misi bimbingan konseling SMA Alam Inspirasi, yaitu dengan visi mewujudkan peserta didik yang berkarakter positif, mandiri, serta mampu mencapai kesejahteraan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara seimbang. Dan juga ada 5 misi yang kami buat dalam bimbingan konseling SMA Alam Inspirasi. Yang pertama itu adalah membantu siswa mengenal potensi diri dan juga mengembangkan kepercayaan secara optimal. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Yang ketiga itu menyelenggarakan layanan konseling yang ramah, empati, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Yang keempat itu dapat membangun suasana sekolah yang mendukung kesehatan mental dan juga kesejahteraan psikologi seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan guru, orang tua, dan pihak terkait untuk mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh. Jadi dalam misi sekolah dan juga bimbingan konseling SMA Alam Inspirasi tentu ya kita akan kerjasama dan melibatkan banyak pihak, ya, kolaborasi dengan guru, siswa, orang tua, dan juga pihak yang terkait ataupun masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya di sini ada deskripsi kebutuhan, yaitu kebutuhan peserta didik ataupun konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoritik dan juga hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, guru BK itu terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhannya ataupun asesmen, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan penyusunan instrumen tersebut itu untuk mengetahui kebutuhan dan juga permasalahan
permasalahan siswa gitu ya. Dan setelah saya melakukan melakukan penyebaran angket berdasarkan profil kelompok, dari hasil angket yang saya dapatkan, permasalahan tertinggi terdapat pada dua aspek yang saya temui. Itu yang pertama ada aspek peran sosial sebagai pria atau wanita dengan tingkat perkembangan 4,83 dan diikuti dengan aspek landasan perilaku etis dengan tingkat perkembangan 4,64. Dalam aspek peran sosial sebagai pria atau wanita, jadi berdasarkan hasil ITP, kami di sana melakukan need assessment menggunakan ITP, inventory tugas perkembangan ya. Jadi kebutuhan terbesar berfokus pada pemahaman peran sosial individu sesuai norma masyarakat. Jadi siswa itu perlu memperkuat lagi kemampuan menjalankan peran gendernya secara etis dan juga sesuai budaya. Selanjutnya di aspek yang kedua itu adalah aspek landasan perilaku etis, yaitu siswa itu menunjukkan kebutuhan tinggi untuk mendapatkan fondasi moral yang kuat. Hal ini itu mencakup pembentukan karakter yang mendukung nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta empati dalam kehidupan pribadi dan juga sosial. Selanjutnya ada rumusan tujuan yang kami rancang, yaitu yang pertama adalah mengembangkan karakter positif. Tentunya program ini bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang berkarakter positif, mandiri dan juga mampu menunjukkan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan juga spiritual. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan belajarnya. Jadi mengarahkan siswa agar menguasai teknik pembelajaran yang efektif, memahami prestasi dirinya dan juga memiliki kebiasaan belajar yang konsisten guna untuk menunjang keberhasilan akademik. Dan yang ketiga itu ada rumusan itu membekali siswa dengan perencanaan karirnya gitu ya, memberikan bimbingan terkait pemilihan jalur karir dan juga pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat serta potensi siswa untuk meraih cita-cita di masa depannya ya. Jadi karena saya itu merancang untuk program BK kelas 12, jadi di sini lebih memfokuskan lagi pada bidang karir peserta didiknya gitu. Baik, selanjutnya di sini ada komponen program juga bidang layanan. Masing-masingnya memiliki 4 poin ya. Yang pertama itu ada komponen program. Ada layanan dasar, layanan responsif, pelayanan penataan dan juga perencanaan individual, juga ada dukungan sistem. Yang pertama itu ada layanan dasar. Di sini saya mengambil 3 poin besar saja dalam layanan tersebut. Yang pertama itu adalah mendukung pengembangan kesadaran diri, yaitu peserta didik itu didorong untuk memahami potensi dirinya, mengakui keterbatasan pribadi dan juga menyikapi kelemahan dengan cara yang bijaksana. Selanjutnya itu membentuk sikap positif terhadap pembelajaran. Jadi melalui bimbingan klasikal, peserta didik itu diberikan wawasan tentang pentingnya belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga itu ada pengasahan kemampuan interpersonal. Di sini itu berorientasi pada pelatihan bagaimana sih berkomunikasi yang efektif dan cara membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Itu dalam layanan dasar. Selanjutnya dalam layanan responsif, saya juga memiliki 3 tujuan, yaitu pemecahan masalah secara langsung. Jadi layanan ini tuh melibatkan pendekatan intervensi untuk menangani permasalahan yang mendesak seperti konflik interpersonal ataupun hambatan belajar siswa. Yang kedua itu adalah bimbingan individu. Jadi melalui sesi konseling individu, siswa itu dibantu untuk menggali solusi dari tantangan pribadi yang mereka sedang alami. Dan yang ketiga itu ada advokasi siswa rentan. Di situ memberikan memberikan dukungan khusus gitu ya kepada siswa yang mengalami hambatan karena faktor lingkungan, fisik ataupun psikis siswa tersebut gitu ya. Dan selanjutnya itu ada layanan peminatan dan juga perencanaan individual. Di sini saya ngambil 3 lagi tujuannya. Yang pertama itu penyusunan rencana pengembangan karir, di mana memberikan wawasan kepada siswa tentang potensi karir berdasarkan bakat dan juga minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua ada penyesuaian antara minat dan juga tujuan akademiknya gitu ya. Dibantu dengan penilaian dan juga bimbingan untuk mengeksplorasi dan juga memilih program studi yang sesuai dengan siswa tersebut. Dan yang ketiga itu ada pemantauan dan juga evaluasi berkala. Jadi profil pengembangan siswa itu dianalisis secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan mereka itu tetap relevan dan juga realistis.
Dan yang terakhir dalam komponen program itu adalah dukungan sistem. Di sini sama saya mengambil 3 poin besar. Yang pertama itu adalah penguatan profesional konselor. Jadi melalui pelatihan dan juga karya, konselor itu diperbarui dengan kemampuan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program. Yang kedua itu ada penyediaan administrasi yang efisien. Jadi dokumen dan juga alat-alat yang berkaitan dengan bimbingan dipelihara untuk kelancaran proses pengelolaan. Dan yang ketiga itu ada fasilitas dan juga akses informasi. Jadi mengintegrasikan teknologi dan juga inovasi seperti portal online untuk meningkatkan komunikasi dengan siswa, orang tua maupun komunitas sekolah. Gitu. Selanjutnya di sini ada bidang layanan. Ada 4 poin juga ya. Yang pertama itu ada pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Dalam pribadi itu tentunya ya siswa itu dapat memahami potensi dirinya. Jadi peserta didik itu diajarkan untuk mengevaluasi potensi unik dalam dirinya dan juga mengenali kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh siswa tersebut guna untuk pengembangan diri yang lebih baik lagi untuk siswa tersebut. Yang kedua itu ada dengan cara mengembangkan potensi secara maksimal gitu ya. Jadi siswa itu diarahkan untuk mengoptimalkan keahliannya melalui pengalaman mendalam dan juga latihan berkesinambungan agar mampu mencapai keberhasilan pribadinya. Yang ketiga itu ada mengatasi kelemahan. Jadi program ini membantu siswa itu untuk menerima kondisi diri dengan segala keterbatasan dan juga mengembangkan strategi untuk mengatasinya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya dalam bidang sosial, siswa itu ada 3 poin juga, yaitu tentang keterampilan berinteraksi positif. Jadi siswa itu diberikan pelatihan cara berempati dan juga menjalin hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya dan juga masyarakat. Lalu tentang pemahaman dan juga kecakapan sosialnya gitu ya. Jadi siswa itu dipersiapkan untuk memahami perbedaan latar budaya serta mengembangkan kapasitas dalam menghargai dan juga bekerja sama dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada manajemen konflik dengan prinsip saling menguntungkan. Jadi di sini siswa itu diberi kemampuan untuk mengenali konflik sosial dan juga menangani perselisihan dengan memprioritaskan solusi yang berpihak kepada semua pihak. Selanjutnya ada bidang belajar. Di sini ada 3 poin besar yang saya ambil dalam penerapan BK di SMA Alam Inspirasi. Yang pertama itu ada penerapan strategi belajar efektif, di mana siswa itu diberi bimbingan dalam menggunakan metode belajar yang efisien dari sisi waktu dan juga efektivitas hasil. Yang kedua itu ada keterampilan perencanaan pendidikan lebih lanjut, yaitu memberikan panduan kepada siswa untuk merancang jalur pendidikan yang sesuai dengan bakat dan juga minat pribadinya. Selanjutnya itu ada mengatasi tantangan belajar. Di sini itu siswa itu dilibatkan dalam sesi-sesi yang bertujuan melatih kemampuan menyelesaikan masalah belajar secara mandiri dengan Selanjutnya itu ada mengatasi tantangan belajar, di mana siswa itu dilibatkan dalam sesi-sesi yang bertujuan melatih kemampuan menyelesaikan masalah belajar secara mandiri maupun dalam tim. Lalu terakhir ada bidang layanan karir, yaitu ada 3 poin besar juga, yaitu pertama penjelajahan bidang pekerjaan. Di sini siswa itu didorong untuk mengeksplorasi opsi karir berdasarkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut dan juga peluang yang ada di dunia nyatanya. Yang kedua itu ada perencanaan karir pribadi, di mana siswa itu diarahkan untuk memahami hubungan antara bakat, minat, pendidikan, dan juga kebutuhan karir masa depannya. Dan yang terakhir itu ada penguasaan informasi karir. Di sini itu kami memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengakses informasi terkait karir agar dapat membuat keputusan yang tepat tentang pemilihan profesi sesuai dengan keahliannya siswa tersebut.
Dan selanjutnya ada pengembangan tema. Di sini ada 5 poin yang kami ambil mengenai pengembangan tema. Yang pertama itu ada perencanaan berbasis asesmen, di mana kami itu menyusun topik layanan sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan hasil inventorinya, ITP tadi ya, dan juga angket yang digunakan dalam asesmen. Yang kedua itu ada fokus multidimensi, di mana merancang tema layanan yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Yang ketiga itu ada relevansi terhadap tantangan. Di sini itu mengembangkan tema yang relevan dengan permasalahan yang dialami siswa seperti pengolahan emosinya, pengembangan potensinya, dan juga kesiapan menghadapi masa depan. Yang keempat ada pendekatan inspiratif. Di sini tuh kami memilih tema yang mampu memotivasi siswa untuk bersikap positif, aktif, dan juga berkembang sesuai dengan potensi masing-masing siswa tersebut. Dan yang kelima atau terakhir ada pelembagaan pengembangan. Di sini tuh kami mengintegrasikan tema layanan secara terstruktur melalui program tahunan yang selaras dengan visi misi sekolah dan juga bimbingan konseling sekolah SMA Alam Inspirasi. Baik, selanjutnya itu ada rencana operasional ataupun action plan ya. Rencana kegiatan ini merupakan rencana yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik ataupun konseli serta standar kompetensi kemandirian siswa. Jadi rencana kegiatan bimbingan konseling ini terdiri dari beberapa komponen. Ada 10 komponen yang kami buat. Yang pertama itu ada bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, alat ataupun media, evaluasi, dan juga ekuivalensi. Yang pertama itu ada bidang layanan, itu yang berisi tentang bidang layanan bimbingan konseling kami di sekolah. Yang kedua itu ada tujuan layanan, di mana isinya itu tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan ataupun standar kompetensi kemandirian siswa. Yang ketiga ada komponen layanan, yaitu yang terdiri dari 4 komponen tadi ya. Yang pertama itu ada layanan dasar, layanan responsif, pelayanan peminatan, dan juga perencanaan individual dan juga dukungan sistem. Yang keempat itu ada strategi layanan, yaitu merupakan kegiatan ataupun strategi layanan yang dilakukan dan juga disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya itu untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah itu bimbingan dengan cara bimbingan. Yang kelima ada kelas. Komponen kelima itu adalah kelas, yang itu berisi kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan bimbingan konseling saat pembelajaran. Yang keenam ada materi, berisi tentang tema ataupun topik materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketujuh ada metode, yaitu teknik ataupun strategi kegiatan layanan bimbingan konseling yang akan dilakukan. Yang kedelapan ada alat ataupun media, yaitu alat yang akan digunakan, misalnya PowerPoint ataupun kerja kertas siswa, LKP, dan lain-lainnya. Yang kesembilan itu ada evaluasi, yaitu jenis ataupun alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Yang terakhir itu ada ekuivalensi, yaitu penyetaraan kegiatan BK yang dilakukan dengan jumlah jam. Itu secara rinci dapat dilihat pada lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan juga menengah. Selanjutnya di sini ada rencana evaluasi, pelaporan, dan juga tindak lanjut ya. Dan untuk rencana evaluasi itu ada evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Di dalam evaluasi proses itu ada 3 poin, yaitu penyusunan perencanaan, di mana supervisi dilakukan secara rutin untuk memantau efektivitas pelaksanaan layanan dan juga partisipasi semua pihak yang terlibat sesuai dengan rencana program. Yang kedua itu ada pelibatan partisipan, itu semua pihak yang terlibat dalam kegiatan BK, pendidik, guru BK, serta pihak terkait lainnya, itu diidentifikasi dan juga dikuantifikasi tingkat keterlibatannya. Yang ketiga ini ada analisis efektivitas, di mana hasil pelaksanaan proses dievaluasi melalui indikator keberhasilan seperti ketercapaian target waktu dan juga kualitas penyelenggaraannya.
Yang selanjutnya ada evaluasi hasil. Ada 3 poin juga, yaitu pertama ada peningkatan kompetensi peserta, yaitu umpan balik siswa dianalisis untuk menilai peningkatan pemahaman, keterampilan, dan juga perubahan perilaku setelah menerima layanan. Yang kedua itu ada kepuasan peserta didik, di mana instrumen survei digunakan untuk mengevaluasi dampak layanan BK terhadap kepercayaan diri, pengembangan pribadi, dan juga kesiapan karir. Yang ketiga itu ada efektivitas layanan, yaitu mengevaluasi apakah layanan telah memenuhi tujuan yang dirancang secara keseluruhan dan juga menjawab kebutuhan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen. Nah, itu untuk efektivitas layanan. Selanjutnya ada pelaporan. Ada 3 poin juga. Yang pertama itu ada deskripsi logis dan juga sistematis, yaitu laporan itu menyertakan rangkuman pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, kendala yang ditemukan, dan juga rekomendasi untuk perbaikan program. Yang kedua itu ada pendokumentasian hasil, di mana hasil evaluasi itu dilaporkan ke kepala sekolah, guru terkait, dan juga orang tua untuk mendapatkan masukan, saran, serta pendanaan yang berkesinambungan. Yang ketiga itu ada proses pelaporan yang akurat, yaitu setiap laporan itu divalidasi sebelum disampaikan agar dapat menggambarkan secara tepat hasil pelaksanaannya. Selanjutnya ada tindak lanjut. Di sini juga saya mengambil 3 poin. Dalam tindak lanjut yaitu ada revisi program, target pengembangan, dan juga pelaksanaan perbaikan. Dalam revisi program, berdasarkan hasil evaluasi, program yang kurang efektif akan diperbarui untuk meningkatkan efisiensi dan juga ketercapaian tujuannya. Dalam yang kedua itu ada target pengembangan, yaitu penyesuaian dilakukan pada aspek yang membutuhkan penguatan seperti materi, teknik penyampaian, dan juga strategi pelaksanaannya. Yang ketiga itu ada pelaksanaan perbaikan, di mana upaya perbaikan dilakukan secara berkala dan juga konsisten untuk memastikan terciptanya peningkatan mutu layanan bimbingan konseling di sekolah. Selanjutnya ada sarana dan juga prasarana dalam program bimbingan konseling, yaitu ada 5 poin, yaitu yang pertama ruang konseling yang nyaman, alat pengumpul data, penyimpanan data yang memadai, alat tulis dan juga administrasi, dan terakhir media bimbingan. Nah, dan yang pertama itu dibutuhkannya ruang konseling yang didesain sedemikian rupa agar memberikan suasana yang nyaman bagi siswa ya. Jadi ruangan itu harus cukup fleksibel untuk digunakan dalam berbagai kegiatan seperti konseling individu ataupun kelompok. Yang kedua itu ada alat pengumpul data, itu yang mendukung kelancaran program konseling dengan menyediakan alat pengumpul data seperti aplikasi angket kebutuhan peserta didik, AKPD, ataupun sosiometri, ITP, alat ungkap pemahaman diri, dan juga alat penelusuran minat siswa. Yang ketiga itu ada penyimpanan data yang memadai gitu ya. Selain alatnya ada juga penyimpanan datanya. Itu memberikan perhatian pada kelengkapan alat penyimpanan data seperti basis data prestasi akademik, catatan anekdotnya. Jadi biar bisa dilihat lagi, oh ternyata anak ini tuh punya catatan di bulan kemarin atau minggu kemarin gitu ya. Dan juga catatan kumulatif untuk mendukung manajemen informasi yang efektif. Yang keempat itu ada alat tulis dan juga administrasi ya. Tentu ya, menyediakan perlengkapan alat tulis yang memadai seperti HPS, alat tulis, formulir laporan, dan lain-lainnya ya, sebagai penunjang efektivitas administrasi program bimbingan konseling di lingkungan sekolah. Yang terakhir itu ada media bimbingan. Nah, pemanfaatan media bimbingan itu seperti poster, buku panduan, serta papan informasi sebagai alat untuk menyampaikan topik konseling secara visual dan juga lebih mudah diterima oleh peserta didik. Selanjutnya, terakhir itu adalah anggaran biaya ya. Setelah kita membuat program dari A sampai Z, terakhir kita di anggaran biaya. Tentunya apa yang kita programkan itu membutuhkan biaya ataupun dana ya dalam pelaksanaan program BK di sekolah. Di sini saya menyimpulkan jadi 5 poin. Yang pertama itu ada pembuatan media BK dan juga pelatihan BK. Yang kedua, kebutuhan bahan habis pakai. Yang ketiga, penyediaan peralatan teknologi pendukung. Yang keempat, layanan konseling individu dan juga home visit. Yang terakhir ada total anggaran ya. 5 poin yang saya simpulkan dalam
anggaran biaya. Yang pertama itu ada pembuatan media BK dan juga pelatihan BK ya. Jadi anggaran ini tuh mencakup biaya pembuatan media informasi, bimbingan konseling seperti pohon karir, prota, hingga pembagian tugas BK. Selain itu juga dianggarkan untuk mendukung partisipasi guru BK dalam seminar ataupun pelatihan peningkatan kapasitas profesional. Yang kedua itu ada kebutuhan bahan habis pakai. Itu berfokus pada kebutuhan alat tulis ya, seperti HPS itu kan kadang misalkan satu bungkus itu bisa habis sebulan. Nah kan lagi itu kan tentu harus ada pendataan nih ya dalam anggaran biayanya gitu ya. Lalu ada stapler dan juga isinya, spidol whiteboard untuk papan tulis dan juga penghapus, flash disk dan juga CD gitu untuk mendukung operasional layanan BK di sekolah. Selanjutnya ada penyediaan peralatan teknologi pendukung. Itu anggaran ini untuk toner, printer, refill toner, serta biaya fotokopi dokumen seperti kartu pribadi siswa, surat izin, ataupun kartu kebutuhan guna untuk mendukung aktivitas administrasi BK secara efisien. Yang keempat itu ada layanan konseling individu dan juga home visit ya, sebagai bagian dari layanan BK. Alokasi biaya juga diperhitungkan untuk pelaksanaan kunjungan rumah serta layanan individual konseling bagi siswa yang membutuhkan perhatian khusus ya. Misalkan kalau misalkan ada siswa yang membutuhkan konseling tetapi dia itu sedang mengalami hambatan sehingga dia tidak bisa ke sekolah, kita ada home visit ataupun kunjungan ke rumahnya, itu kan perlu anggaran ya, perlu dana, dan itu akan diolah, akan didata dalam anggaran biaya tersebut. Dan terakhir untuk total anggaran, jadi semua rincian kebutuhan disusun itu sedemikian rupa sehingga total dana itu yang diperlukan dapat menjangkau seluruh elemen pendukung kegiatan program BK untuk kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 dengan total sebesar 4.645.000. Anggaran diharapkan dapat memaksimalkan keberhasilan implementasi program bimbingan konseling di sekolah SMA Alam Inspirasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pemaparan program yang konseling di SMA Alam Inspirasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, Ibu dosen, teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, ucapan ataupun tingkah laku saya pada saat presentasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.